wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiba bi rahmatillah wa jadama fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid qawli wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah. Alhamdulillah. Melanjutkan pembacaan kita dalam Khulasah Nurul Yakin juz 1. Sekarang masuk ke pasal 8 tentang zuwajuhu bi sayyidati Khadijah. Pernikahannya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, istri pertamanya Rasulullah SAW. Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bilang ini menunjukkan Rasulullah SAW di usia 25, jadi fit-fitnya datang ya, keturunan mulia ya. Ini menepis orang-orang yang ada kerjaannya mau nyudutin Islam, digaji untuk cari duitnya buat nyudutin Islam, yang nuduh Nabi gini gitu. Kalau kita kaji sejarah Nabi, jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Nabi itu insarul kamil, manusia sempurna. Kalau kita kaji benar-benar nggak ada apa yang dicela dari Nabi. Usia 25 lagi ganteng-gantengnya nikah sama Sayyidah Khadijah. Bukan kebahagiaan jasmani, kelazatan jasmani kata gue yang dicari. Tapi karena Siti Khadijah punya keistimewaan, adalah perempuan yang dikenal di masa jahiliyah dengan Tahirah, perempuan suci. Usianya berapa? 40. Rasul usia 25. Kalau kita mungkin di usia 25 pengennya yang muda, yang lebih muda, minimal sepantaran lah, nggak lebih tua. Umumnya biasanya tapi Rasulullah punya potensi. Banyak orang yang mau sama Rasulullah, kita nggak tahu kurang apa ya. Rasulullah mungkin ekonominya sederhana, tapi banyak sekali ini Rasul itu mudah. Dan selama Rasulullah nikah sama Siti Khadijah, nggak pernah nikah, nggak ada poligami ketika sama Siti Khadijah. Itu usia biasa katanya, menurut kejiwaan tuh orang 20 sampai 50 pengennya kuat banget masalah pemenuhan kelezatan jasadiyah gitu. Maksudnya dalam suami istri. Kalau belum nikah pengen nikah, udah nikah pengen nambah. Itu biasanya rentang usia 20 sampai 50. Ya. Cuman masalahnya ada yang ragu-ragu, masalah maunya mau, pasti nggak mungkin nggak mau, pasti mau kan. Nah, ya. Tapi Rasul Masya Allah melewati masa itu. Selama menikah sama Siti Khadijah dari usia 20 sampai usia 35. 25 sampai 35 ya. Kira-kira ya itu ya. Enggak, 25 sampai 50 Rasulullah sama Siti Khadijah. Berarti 25 tahunan. Itu enggak ada nikah lagi Rasulullah. Jadi sampai usia 50 lewatin masa itu, baru nikah lagi setelah meninggalnya Siti Khadijah. Baru ada poligami setelah wafatnya Siti Khadijah. Jadi usia 25 sampai 50 itu masa pernikahan rumah tangganya Rasulullah sama Siti Khadijah. Rasul usia 25, Siti Khadijah usia 40. Dalam pendapat masyhur ada macam-macam, ada yang bilang 45 dan tapi pendapat yang masyhur nyebutin, pendapat yang kuat nyebutin usia itu saat itu Siti Khadijah 40 tahun. Itu udah nikah dua kali sama siapa? Sebelum Rasulullah beliau menikah sama seorang bernama Atik bin Abid. Kalau teks Arabnya Ain Ta Ya Qof bin Abid. Nah, dari hasil pernikahan dengan Atik bin Abid, suami pertama Siti Khadijah, itu dilahirkan seorang putri namanya Hindun. Nah, itu Hindun ini ntar dewasanya dia bakal menikah, dikenalnya dengan Ummu Muhammad bin Soifi Al-Mahzubi, salah satu sahabat Nabi. Nah, lahir itu Ummu Muhammad bin Soifi Al-Mahzubi. Itu hasil pernikahan dengan suami pertama namanya Atik bin Abi. Lepas dari itu menikah lagi dengan Abu Halah.
entah meninggal atau cerai, entah ini suami pertama ini. Suami keduanya namanya Abu Halah, ayahnya Halah. Itu kunyahnya, namanya nggak disebutin. Lebih kadang-kadang zaman dulu begitu ya, julukan yang dikenal namanya nggak tahu. Pak Jenggot, nama siapa nggak tahu, atau apa, Mang Uban, kan ada ubannya, namanya nggak tahu. Lebih dikenal julukan Sayyidina Abu Bakar, kan dikenal Abu Bakar ini. Kalau namanya bukan Abu Bakar, namanya siapa? Abdullah bin Quhafah. Ya. Kadang-kadang mungkin banyak dari muslim yang nggak tahu Sayyidina Abu Bakar namanya siapa. Kiranya namanya Abu Bakar aja, padahal itu kunyahnya. Abu Bakar, Abu Bikrin, ayahnya perawan, karena satu-satunya istri Rasul yang perawan cuman Siti Aisyah. Ya. Yang lainnya janda semua. Pada zaman itu biasa-biasa aja sih orang mau nikah sampai 20-30. Di ada zaman itu tuh nggak aneh, biasa-biasa. Terus bukan nikah bukan untuk tujuan itu. Ini menepis tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis, orang-orang sosialis yang mau nyerang Rasulullah dengan berbagai cara. Ada beberapa yang memang digaji buat itu, untuk cari-cari kelemahannya, ada memang. Sampai sekarang ada yang kayak gitu ya. Digajinya khusus memang untuk cari-cari kelemahan. Sebenarnya mau dicari Nabi, kelemahan Nabi nggak ada kelemahan ya. Kalau belajar sejarah ini sempurna, kalau kita mah ya berantakan kelemahannya. Kalau Nabi mah nggak ada. Kalau pelajari dengan benar, kamu tahu selewat-selewat doang, tahu kulit dong mana tahu, harus pelajari benar. Nah jadi suami kedua Siti Khadijah namanya Abu Halah. Nah dari hasil pernikahan dengan Abu Halah punya 2 anak. Anak pertama namanya Halah. Nah ini yang jadi kuliahnya, bapaknya Halah. Abu Halah teh bapaknya Halah. Nah, anaknya namanya Halah. Nah lalu punya anak lagi namanya Hindun. Ya. Nah Hindun laki, tapi ini mah di mana Abu Halah tuh, Abu Halah namanya Hindun apa? Abu Halah tuh namanya Hindun, tadi disebutin di sini. Laki tapi nama Hindun. Kalau yang tadi kan berarti anak tiri Rasulullah yang perempuan, Hindun juga. Kalau ini suami kedua dari Siti Khadijah namanya Hindun, dikenalnya dengan Abu Halah. Sini disebutin di Sirah Halabiyah, Sirah Halabiyah, sirah klasik ya, termasuk sirah paling awalan gitu. Nah disitu sebutin namanya Hindun. Nah anaknya namanya Hindun lagi, anak yang kedua. Nah, makanya ntar disebutin namanya Hindun bin Hindun, Hindun bin Hindun. Ntar di masa dia sampai mendapati masa kenabian Rasulullah nih, dia masuk Islam, dia bilang pernah bilang dia, ana akramun nas aban wa umman wa akhan wa ukhtan. Aku ini manusia terbaik dalam masalah ayahku terbaik, paling panghadena ayah orang, paling hebatnya ayahku, paling hebatnya ibu, paling hebatnya saudara, kakak atau adik gitu, saudaraku, paling hebatnya saudariku. Maksudnya siapa nih? Yang bapaknya siapa? Abu Halah. Mau dibandingin paling hebat, kan Rasulullah yang paling hebat. Maksudnya itu. Nah, dia bilang apa sambungan ucapannya? Abi Rasulullah, ayahku Rasulullah, ayah tiri. Maksudnya kan akhirnya Siti Khadijah ibu kandungnya nikah sama Rasulullah, jadi kebanggaan juga ada nikah sama Rasulullah. Terus Umi Khadijah, sedangkan saudaraku Qasim, tirinya, adik tirinya berarti. Terus Ukhti Fatimah. Atas kalau bilang itu, ayahku paling hebatnya ayah, ibuku paling hebatnya ibu, saudaraku paling hebatnya saudara, saudariku paling hebatnya saudari. Nggak ada bandingannya. Semua memang udah pasti kita menerima angkat tangan dari itu mah dah pasti muslim mesti menerima itu, mesti menerima itu. Nah Hindun bin Hindun ini anak tiri Rasulullah, berarti dia ada beberapa pendapat. Di antara satu pendapat nyebutin bahwa Hindun ini wafat bersama barisan Sayyidina Ali di perang Jamal. Jamal yang terjadi fitnah antara sahabat ini, antara Siti Aisyah sama Sayyidina Ali. Itu kita nggak komentar ini, ada pembahasan tertentu. Yang jelas beliau ada di barisan Sayyidina Ali, ya, wafat di perang itu. Ada pendapat lain macam di antara satu pendapat ini ada 2 atau 3 pendapat tentang wafatnya Hindun ini. Kenapa? Di antara satu pendapat nyebutin bahwa Hindun bin Hindun
putri Siti Khadijah dari pernikahan kedua dengan Abu Halah, dan putra Rasulullah, putra tiri Rasulullah, putra laki ini Indonesia enggak asma bukan di perang Yaman. Ini Siti Khadijah ya. Nah, jadi biar tahu latar belakangnya Siti Khadijah itu siapa. Siti Khadijah orang saudagar kaya, orang terhormat, udah banyak yang mau melamar tapi nggak ada yang Siti Khadijah melirik lagi. Ketika Rasulullah ba'da ruju'ihi bi syahrain min safratihi saniyah, setelah pulangnya Rasulullah kira-kira 2 bulan setelah perjalanan Rasulullah yang kedua menuju negeri Syam dagang, tazawwaj, itu kan cerita Maisarah budaknya Siti Khadijah yang nemenin Rasul dalam perjalanan kedua itu. Oh, ini Rasulullah setiap jalan dinaungi sama sebelum kenabian ya, kalau setelah kenabian enggak. Belum kenabian itu kalau jalan itu selalu dinaungi sama awan. Terus pohon-pohon tuh ya sujud makanya miringin ini ada pohon miring kalau kita lewat apalagi ketiup angin ya. Ini memang benar-benar miring gitu ya. Banyak hal-hal yang cerita tentang akhlaknya, tentang perilakunya yang luar biasa, sampai Siti Khadijah ini ya dengar cerita sebelumnya dan setelahnya makin pincut ya, nanya apakah kamu nggak ada keinginan nikah, ditanya ya. Usiamu udah cukup, nggak ada keinginan nikah. Siti Khadijah yang pengen dia bilang lah ya Rasulullah ini bukan siapa-siapa, ini cuma seorang anak yatim, mungkin dia nggak punya harta ya. Panjang cerita akhirnya Siti Khadijah, kalau aku mau nikah sama siapa kata Rasulullah? Sama aku, Siti Khadijah. Ya biar Rasulullah tahu cara menghormati perempuan ya. Jangan ada kesan di sini bahwa perempuan yang mengintervensi Rasulullah bilang sama Abu Thalib, akhirnya dilamar lah bilang sama Abu Thalib pamannya, berangkat sama Sayyidina Hamzah pamannya juga, itu yang nikahin tadi Sayyidina Hamzah plus sama Abu Thalib. Ada 2 riwayat, bilang yang ngawininnya Abu Thalib, yang bilang ngawininnya Sayyidina Hamzah. Gabungnya itu kenapa dua-duanya biar nggak jadi yang dia dua-duanya memang hadir dalam pernikahan tersebut. Nah gitu. Wa tazawwaja bi Sayyidah Khadijah wa hiya allati khatabathu, dan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah di mana yang memintanya awalnya adalah Siti Khadijah. Nah, ini Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah. Yes. Bukan untuk pemenuhan hawa nafsu. Kalau pemenuhan hawa nafsu ya bukan tempatnya. Cari yang muda. Cari yang usianya usia 25, cari yang usia 17, 15. Jangan itu biasa aja. Bahkan usia 10 juga nggak aneh zaman dulu mah. Biasa-biasa aja, zaman sekarang aja dianggap aneh. Artinya secara moral nggak, ya biasa aja zaman dulu gitu. Nah gitu. Tapi Rasul nggak milih itu. Allah persiapkan buat Rasul sejarah hidup yang sempurna, sehingga nggak ada celah orang untuk menyela Rasulullah dari mana. Rasul nyebutin kita suruh sabar, Rasul paling sabar. Pernah nggak makan sampai 3 hari lamanya, nggak pernah nggak masuk makanan sampai 3 hari. Pernah nggak gitu 3 hari nggak makan? Insya Allah sekere-kerenya juga sih. Paling apesnya mungkin sehari sekali gitu makannya. Itu udah gerutunya setahun kali gitu ya. So ngomong sabar memang orang paling sabar. Nyebut syukur paling syukur. Nyebut syukur gimana Pak yang dari sempurna gitu. Wa kana umruha arba'ina sanah, di mana saat itu usianya Siti Khadijah 40 tahun. Wa umruhu, sementara umurnya Rasulullah SAW khamsan wa isyrina sanah, 25. Jadi tahu usianya 15 tahun lebih tua dari Rasulullah. Nah, ini kalau ini sunnah ya, sok jangan nikah 15 tahun di atasnya. Mengalih gitu 65 ya. Lebih rumah. Gitu ya. Itu kalau Indra berapa? 30 benar. 29, cari yang 45 ya. Masya Allah. Carinya ya apa? Bukan nilainya ke situ, ke fisik, tapi Rasul lihat nilai apa? Oh, karakternya luar biasa. Kalau bahasa orang sama inner beauty ya. Akhlaknya bagus, sikapnya baik, nggak murahan, nggak suka goda-godain cowok. Kan banyak zaman sekarang mah berantakan yang begitu mah, gelis
cuman udah tahu berapa kali dia udah kayak es bonbon dikecok sana sini berapa orang nih kalau dibuka gitu ya udah ngori dah ya, masalah juga rijalnya juga macam-macam. Kadang kita menuntut perempuannya baik, kitanya nggak baik, siapa kita ngaca dulu gitu ya zaman. Qad mata lahu waladun ismuha minha ismuhu halal, dimana telah wafat wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halal, dimana Siti Khadijah ini sebelumnya pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Abu Halal, dimana Abu Halal wafat, berarti wafat kalau Abu Halal bukan menikah, bukan cerai tapi ditinggalkan wafat kalau Abu Halal. Kalau Atik tadi Atik bin siapa? Atik bin Abid nggak disebutin sejarahnya di sini, entah cerai atau wafat. Kalau Abu Halah karena wafat. Karena ada dua. Kalau di sini di Khulasah Nurul Yakin cuma disebutin satu Abu Halah aja. Ada dua. Jadi janda dua kali, beliau janda dua kali. Ada di catatan kaki wakilah ismu Hindun tuh. Ada pendapat namanya Hindun. Catatan kaki di situ. Abu Halah tuh namanya Hindun, tapi laki ini Hindun tuh, yaitu bahasa Arab namanya. Ada Hindun buat laki-laki, ada Hindun buat perempuan. Tadi anaknya Atik bin Abid namanya Hindun juga, tapi perempuan. Ini mah Hindun laki-laki. Hindun juga punya anak namanya Hindun laki juga. Hindun bin Hindun tadi yang ngomong tadi. Wa qad aqamat ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam 25, di mana telah tinggal berumah tangga bersama Rasul selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha, di mana dan Rasulullah enggak pernah nikah selain Siti Khadijah hatta tuwfiyat, sampai wafat Siti Khadijah. Ini keistimewaan Siti Khadijah. Di satu waktu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, yang namanya perempuan kadang-kadang begitu, apalagi ini Siti Aisyah kan perawan ya, ada cemburu wajar. Bagaimana nggak cemburu, suaminya Rasulullah ganteng apa segala macam, karena itu nih ada rasa memiliki lebih dan sebagainya gitu ya. Wajar aja. Jadi kalau perempuan lagi cemburu ya maklumin aja, sifat perempuan. Wong Siti Aisyah juga cemburu kok. Jadi jangan ngampuk ya, walaupun perempuan terbaik yang nggak banyak cemburu. Terlalu banyak cemburu kan pening juga kita ya. Baru ke warung ketemu sama ibu-ibu beli cemburu, ya udah banget gitu ya. Di perempuan terbaik memang yang nggak pencemburu, nggak gampang cemburu. Nah, Siti Aisyah ini dikenal dengan istri Rasul yang paling penyemburu, Siti Aisyah. Jadi satu waktu Siti Aisyah pernah bilang, di satu hari saat ada Rasulullah, ada Siti Aisyah, orang muji-muji Siti Khadijah. Begini. Kekomporan. Siti Khadijah dipuji-puji di hadapan Siti Aisyah. Bilang mata zakaro min ajudin hamra asyidikain. Wa badalakallahu khairan minha. Apa yang disebutin tadi tidak disebutin selain orang tua yang pipinya merah kemerahan, sudut pipinya kemerahan, kamu di mana Allah sudah gantikan untukmu perempuan yang lebih baik dari dia. Ini saya lebih baik, saya maunya Siti Aisyah, saya ini perawan, sementara Siti Khadijah ajus katanya, orang tua. Nah, Rasul itu Rasul Fagodi Rasul marah. Qala ma abdalani Allahu khairan min. Allah tidak menggantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Nggak ada yang lebih baik dari Siti Khadijah. Sangat berkesan. Kenapa? Rasul betul beberapa. Amanat bihina kazzabani nas. Dia beriman padaku di saat orang-orang pada mendustakan aku. Perempuan yang pertama kali beriman dengan Rasul Siti Khadijah. Gitu. Wawasatni bimaliha hina haramaniyan nas. Dan dia mendukungku, mensupportku dengan hartanya di saat orang nggak ada yang mau urusin aku, nggak ada yang mau bantu aku. Dua, warudiktu min hal waladu wa haramtuhu wa hurimtuhu min ghairiha. Dan aku diberikan putra keturunan darinya, di mana dari istri lain aku nggak dapetin. Istri Rasulullah nggak Rasulullah dapat anak semuanya dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim dari
Mariyatul wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Selain Ibrahim semuanya dari Khadijah. Itu di Aqidatul Awam disebutnya. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Adapun ibunya Ibrahim Mariyatul Qibtiyah. Tuh. Mungkin bahwa Siti Khadijah Masya Allah. Siti Fatimah dari Siti Khadijah. Siti Zainab dari Siti Khadijah. Ya, Ummu Kulsum dari Siti Khadijah. Ruqayyah dari Siti Khadijah. Qasim, Thahir Abdullah semua dari Siti Khadijah. Ini menunjuk keistimewaan Siti Khadijah. Walaupun setiap istri Rasulullah punya keistimewaan masing-masing, tapi dari semua istri Rasulullah yang paling mulia jelas Siti Khadijah. Kenapa? Yang paling pertama support. Kalau Siti Aisyah keistimewaan apa dalam keilmuan, dalam ibadahnya yang luar biasa. Siti Zainab dikenal dengan apa? Dengan apa? Ummul Fuqara, ibunya orang-orang fakir miskin. Dia punya apa? Punya kerjaan apa? Kayak kerjaan di rumah gitu, homework dia punya kerjaan rumah. Ngerajut baju, dijual hasilnya buat dia nggak ngambil dari nafkah dari Rasulullah. Kadang-kadang gini ya, suami ngasih belanja habis buat belanja, itu salah tuh ya. Kata Sayyidina Ali itu apa? Perempuan terbaik perempuan yang pelit. Maksudnya nggak sembarangan kasih nafkah sama suaminya, nggak pakai izin, nggak pakai apa. Ini kurang lagi, minta lagi. Nggak semua musim corona, usaha susah, minta lagi. Kenapa? Bager teuing. Bukan gitu maksudnya. Kalau bukan nggak boleh bersedekah, tapi harus tahu posisinya. Kadang-kadang suka lupa diri tuh. Tapi giliran uang pribadi mah nggak dikeluarin. Hanya nyusahin suaminya. Ini yang dimasalah. Nah, Siti Zainab dikenal dengan kedermawanannya. Nah, tentang Siti Khadijah juga Rasulullah pernah bilang, ini lalu zikru hubbah. Sungguh Allah telah memberikan aku rezeki mencintai Khadijah. Masya Allah. Kalau kita bisa cinta sama Rasulullah, jujur ya, udah istimewa dah. Orang di dalam hatinya basah sama cinta sama Nabi itu ya, subur cinta Nabi dalam hati, ada orang mulia. Tapi ada orang dicintai sama Rasulullah. Itu Siti Khadijah. Rasulullah selepas wafatnya Siti Khadijah, sering kali Rasulullah cari-cari mau nostalgia gitu, sering panggil sahib karibnya Siti Khadijah, tanya mana siapa kawan-kawan karibnya Siti Khadijah, disambung sama dia, sering ditanya, berbuat baik sama orang yang dulu karib sama Siti Khadijah. Saking Rasulullah perasaan Rasulullah tuh lekat banget sama Siti Khadijah, ada intim banget sama Siti Khadijah. Nah, gitu. Rasulullah pernah bilang juga gitu kan, dalam satu hadis, umira an yubasyirha bi baitin fil jannah min qasobin la sohoba fihi wala nasobi. Rasulullah diperintahkan gitu kan, untuk kasih kabar sama Siti Khadijah. Nah, bahwa Siti Khadijah bakal diberikan satu rumah, satu bangunan di surga yang terbuat dari durrah mujawwah, dari permata yang istimewa. Dengan itu nggak ada kebisingan, nggak ada keletihan, nggak ada kecapean. Nah, Siti Khadijah juga diantaranya keistimewaan Siti Khadijah itu adalah Malaikat Jibril pernah datang sama Rasulullah, bilang khusus datang ngapain? Kirim salam Allah kepada Siti Khadijah. Kirim salam Allah kepada Siti Khadijah. Jadi perempuan yang pernah dapetin salam dari Allah Siti Khadijah. Rasulullah nyebutin afdhalu nisaul alamin Khadijah binti Khuwailid. Dan lihat perempuan terbaik alam semesta itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Dalam lain 4 nisa perempuan terbaik itu Khadijah binti Khuwailid, Asyah istrinya Fir'aun, Maryam ayah dan ibunya Nabi Isa, kan nggak ada ayah sekaligus ibu, dan Fatimah binti Rasulullah. Nah, kalau dalam hadis ini nyebutin tentang keistimewaan Siti Aisyah, ahabun nasa ilayya Aisyah minar rijali abuha. Orang yang paling kucintai adalah Aisyah, dan dari kalangan laki-lakinya adalah ayah, itu Sayyidina Abu Bakar. Itu Rasul ucapkan setelah wafatnya
Siti Khadijah. Ini ya, ba'da Siti Khadijah yang Rasul cintain adalah Siti Aisyah. Ibaratnya ranking 2 lah, gitu ya. Perempuan yang paling Rasul cintai setelah Siti Khadijah adalah Siti Aisyah. Nah, itu terus tentang cerita tentang nikahnya gimana ya. Di sini sebutin yang khutbahnya adalah Abu Thalib, ya, lalu diterima sama pamannya Siti Khadijah namanya Waraqah bin Naufal. Udah khutbah dilamar, dipinang, diterimalah sama Waraqah bin Naufal. Alhamdulillah alladzi ja'alana kama dzukirat wa faddalana ala ma adatta fa nahnu sadatul arab wa qadatuha wa antum ahlu zalika kullu la yunkirul araba fadlukum wa la yarudu ahadun minan nas fakhrukum wa syarafukum wa ragbatuna fil ittisal bihablikum wa syarafikum fashhadu alayya ma'asyara Quraisy inni qad zawwajtu Khadijah binti Khuwailid min Muhammadin bin Abdillah. Khutbahnya kali ringkas bilang apa, segala puji bagi Allah. Ini menjadi berarti mereka mengenal Allah dong. Rasul udah jadi nabi, udah diutus belum? Rasul usia masih 25. Ini dalam khutbahnya pun kita, berarti mereka mengenal tauhid juga dong, mengenal Tuhan juga. Cuman memang ajaran itu sudah banyak punah. Ada Tuhan beningan, Tuhan patung ini, patung Hatta, patung Lata, Uzza dan sebagainya. Dia nyebutin apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagaimana yang telah disebutkan sama Abu Thalib, telah memuliakan kita, maka kita ini adalah pemuka dari kalangan bangsa Arab dan pemimpinnya. Kalian itu dari pihak pengantin laki-laki. Lalu gitu ya, kalau di kita suka apa tuh? Ada kayak gitu tuh. Ada juga terjadi dalam pernikahan Rasulullah sama Siti Khadijah. Kalian ada begini. Di sini apa? Pujian sama satu hal yang melibatkan semua, dan pujian sama pihak besan. Dan kalian adalah orang yang pemimpin daripada Arab. Nggak ada satu Arab pun yang mengingkari akan kepemimpinan kalian, bahwa memang Bani Quraisy ini yang punya tugas melayani Ka'bah, ngasih minumnya, ngasih makannya, melayani. Jadi apa? Pelayan untuk tamu Allah di Ka'bah dari dulu. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya itu masih dari Bani Quraisy, walaupun nggak dari Ba'alwi ya. Ini dari Bani Quraisy yang ngurusin, gantiin Kisah Ulbait, penutup Ka'bah. Kalau zaman itu ngasih minumnya, ngasih jamuannya, mereka semua. Mungkin mereka orang dermawan dan luar biasa. Nah di situ Ka'bah itu sentral di Arab ya. Ka'bah itu sentral, sehingga orang yang bisa mengurusi Ka'bah, bisa merawat Ka'bah, jadi takmir Ka'bah, itu tokoh di Arab. Itu ada dipegang sama Bani Quraisy, Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Dar, ada 4 dari keturunan Adnan ini. Jadi 4 kabilah besar: Bani Abdi Dar, Bani Abdi Syams, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim. Nah, 2 akrab ini, Bani Hashim sama Bani Abdul Muthalib, itu walaupun semasa belum mereka beriman, mereka masih kafir gitu ya. Sebagian Bani Hashim sama Bani Abdi Manaf selalu belain Rasulullah sekalipun masih belum beriman ya. Sedangkan Abdul Dar sama Abdul Syams ini musuhin Rasulullah, kerabat tapi yang musuhin Rasulullah, yang suka merangi, yang suka fitnah dan macam-macam itu. Makanya ini nggak dapetin fadilah. Ini dapetin fadilah Bani Hashim sama Bani Abdi Manaf. Imam Syafi'i itu dari Bani Abdi Manaf. Sebenarnya apa? Adanya mereka dapetin kalau Baitul Mal dapetin nafkah dari situ juga. Karena mereka di masa dakwah Rasul, mereka orang yang paling belain Rasulullah. Walaupun mereka saat itu belum beriman, tetap belain Rasulullah. Nah, itu ya. Ini isi khutbahnya cukup panjang tadi nyebutin. Nah, jadi kemuliaan buat kita bisa bersambung dengan kalian, kata Waraqah bin Naufal. Karena kalian adalah orang-orang mulia, keturunan mulia, orang-orang yang dari Bani Quraisy ya. Maka sekarang aku nikahkan Khadijah
binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abi. Lalu disebutin mahar. Lalu itu Abu Thalib bilang qad ahbabtu an yusyrikuka ammaha. Faqala ammaha asyhadu anna. Nah di situ Rasulullah buat walimah. Walimahnya motong 1 ekor atau 2 ekor onta. Ada 2 pendapat. Ada yang nyebutin 1 ekor onta, ada yang nyebutin 2 ekor onta. Berbagi makanan. Lalu perintahkan sama Siti Khadijah untuk mengundang tetangga-tetangganya dan memerintahkan Siti Khadijah memerintahkan ada beberapa budak untuk nari. Nari ada jafinan kayak gitu, jafinan. Nah, jadi ayar kusna biar rokos nari itu. Terus wayadribna dukuk dan mukul. Sok video ya. Ada di sini. Mukul apa namanya? Terbangan apa? Hadroh, alat pukul. Pestanya ada pestanya itu. Jadi perayaan tapi yang sopan. Dimana di situ Abu Thalib seneng banget. Dia bilang apa? Alhamdulillah alladzi azhaba annal karba. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa duka. Wa dafa'a anal gumum. Menghindari dari kami satu kesuntukan. Wa hiya awal walimatin awlamaha Rasulullah SAW. Nah, ini adalah walimah pertama, perayaan pertama yang dirayakan oleh Rasulullah. Adalah perayaan di mana Rasulullah menikah dengan Siti. Walimah pertama Rasulullah walimah nikah Rasulullah dengan Siti. Sebelumnya belum pernah walimah. Jadi starting walimahnya Rasulullah dengan pernikahan dengan Siti. Jadi ada sejarah, punya kesan yang luar biasa, ada memori yang melekat sama Rasulullah sehingga Rasulullah pantas saja sampai ingat-ingat selepas wafatnya sekalipun ya. Nostalgia terus cari-cari apa yang sesuatu yang bisa mengingetin dulu sama Siti Khadijah. Pengen flashback lagi gitu ya sama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sini ada beberapa pertanyaan. As'ilatun mata tazawwaja bi Sayyidah Khadijah. Kapan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah? Kapannya? Itu 2 bulan selepas pulangnya Rasulullah dari perjalanan dari negeri Syam untuk dagang. Tahunnya belum ada, sebab saat itu memang orang Arab belum punya peradaban. Jadi kalau masalah tahun-tahun belum ada. Jadi ngikutnya dengan apa? Sejarah aja. Oh, ada gajah Amufil, ada ini macam-macam. Jadi tahun belum baku saat itu. Masih macam-macam punya. Ada yang 1 tahun dengan pernikahan si fulan. Jadi nggak ada patokannya, belum punya peradaban. Apa? Gitu teh apa? Begitu. Jadi belum ada patokan, sehingga kalau disebut tahun belum ada. Kalau nyebutinnya selepas pulangnya Rasulullah dari perjalanan dagang ke negeri Syam 2 bulan. Setelah itu 2 bulan. Nah, kam kana umruha yauma tazawwaja biha. Kapan berapa usia Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah? Kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam, berapa usia Rasulullah saat itu? Biman kana Sayyidah Khadijah mutazawwijatan qablahu. Siti Khadijah nikah sama siapa sebelum Rasulullah? Nah, Atik bin Abid punya anak Hindun. Nama julukannya Ummu Muhammad bin Sofi al-Mahzumi. Terus kedua Abu Halah punya anak Halah sama Hindun. Kalau Hindun dewasa, lalu masuk Islam, wafat di perang Jamal, perang Ontak. Terus kam sanatan aqamat ma'ar Rasul, berapa tahun mendirikan rumah tangga sama Rasulullah? Khulasoh ringkasan, ba'da ruju'ihi bi syahrain, setelah pulangnya Rasulullah 2 bulan dari perjalanan dagang ke negeri Syam, tazawwaja bi Sayyidah Khadijah. Ulang lagi nih. Ini kebiasaan salaf diulang-ulang biar ingat maksudnya. Menikah dengan Siti Khadijah. Wa kana umruha arba'ina sanah. Di saat itu usia Siti Khadijah 40 tahun. Ba'da zaujiha Abu Halah, setelah beliau menikah sebelumnya dengan Abu Halah, lalu wafat Abu Halahnya. Ini semua ringkas, padahal sebelumnya ada Atik bin Abid. Wala bisat ma'ahu khamsan wa isyrina sanah. Rasulullah berumah tangga dengan Siti Khadijah selama 25 tahun sampai wafatnya. Wallahu a'lam.
Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la la asrafna fadub alaina taubah